Halo, saya Titis Tata. Senang sekali ketemu lagi ya di channel saya. Sebelumnya saya mau remind untuk bersedia Anda semua untuk subscribe atau follow semua channel saya, bisa di YouTube, Instagram, TikTok, atau semua sosmed saya. Karena di sini saya bagi banyak sekali sharing tentang pengembangan diri, juga motivasi diri, dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan performance. Dan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita kadang kurang tepat dalam mengambil keputusan. Pernah nggak kita ngerasa salah banget ketika kita ngambil satu keputusan dan itu totally wrong? Ya, yang salah yang mananya gitu. Sebenarnya bukan salah, tapi kita tidak memindahkan atau kita nggak mempedulikan yang namanya data atau analisa. Sebaiknya kita menerapkan critical thinking. Critical thinking itu gimana kita memakai semua ya, kebiasaan kita, pengalaman kita untuk kita benar-benar melakukan analisa. Nggak sesulit yang dikatakan kayak sebuah analisa tuh kayak mesti kayak apa sih gitu. Bukannya kalau kita ngambil keputusan misalnya mau makan apa aja, kalau kelamaan mikir kan jadi lama makannya. Tapi bukan soal analisa itu adalah sebuah kata-kata yang sulit, tapi sebenarnya kalau kita terbiasa melakukan sedikit analisa sepersekian detik, kita akan mulai terbiasa untuk mengambil keputusan itu tidak gegabah. Apa aja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama yang kita mesti sadari adalah sebenarnya mau kita apa. Jadi kita tanya dulu nih mau pikiran kita. Let's say contohnya ya, kalau misalnya ya sebagai perempuan kita mau keluar, kita tanyakan ada beberapa formula pertanyaan ke diri kita. Jadi nggak cuma satu hal aja, misalnya saya pengen keluar, saya mau pakai baju apa. Nah, formula pertanyaannya nggak cukup di situ. Kalau kita mau benar-benar mempertajam critical thinking kita, tanyakan pertanyaan kedua. Saya mau keluar pakai baju apa? Acaranya apa nih? Misalnya acara resmi atau acara hangout sama temen. Ada pertanyaan ketiga lagi, kira-kira dengan siapa saya akan meeting, saya akan hangout. Dan ditanyakan berikutnya, setelah kita tahu sama siapa, misalnya sahabat, berarti kita casual aja, topik yang kita mau bahas apa. Walaupun sama sahabat, tapi misalnya kita ngobrolin soal bisnis. Nah, kita sesuaikan outfit kita. Nggak berhenti sampai di situ, kita tambahkan sedikit pertanyaan lagi. Kira-kira kita bakal ketemunya di tempat outdoor, indoor, atau kita ya cafe aja. Kita akan menentukan, akhirnya kita dapatkan satu pola baju yang memang pas banget untuk semua pertanyaan ini. That's the idea of kita itu gimana cara gunain critical thinking kita. Kalau misalnya kita pakai pola pikir kita yang lama, kita mau keluar, kita pakai baju apa, yang kita lagi mood aja deh. Sering kan ya kita kayak gitu ya, memutuskan sesuatu hanya berdasarkan feeling atau mood. Nggak salah, itu juga benar. Tapi kalau kita memang benar-benar pengen punya high performance, pengen punya critical thinking yang tajam, sebaiknya kita melakukan beberapa tadi ya, ada pengelolaan pertanyaan dalam diri kita sampai benar-benar kita dapat jawaban yang memang hanya ada satu ini yang memang menyelesaikan semua pertanyaan. Nah, berikutnya kalau kita udah tahu apa yang kita mau dan benar-benar itu yang paling cocok, yang berikutnya kita coba tanyakan para expert atau ahli dan perhatikan testimoni. Misalnya ya, terkait ini hal lain misalnya ya. Tadi misalnya kita memilih makanan. Nah, kita ke resto baru. Contohnya, saya pernah gitu ya di suatu resto ini baru, saya nggak pernah makan di sini, yang enak apa. Nah, kalau kita memang benar-benar pengen merasakan menu yang paling enak, kenapa kita mesti cobain semua menu? Itu takes time. Nah, lebih baik saya bakal ketemu sama temen-temen di situ yang udah sering nongkrong di situ, dan saya bakal tanyakan yang paling enak di sini apa. Atau saya bisa tanyakan staff di restoran tersebut apa menu hari itu yang paling digemari. Nah, saya akan mendapatkan satu jawaban yang berasal dari testimoni dan expert. Itu akan mempertajam pilihan kita ketika mengambil keputusan. Bedakan dengan ketika kita misalnya nggak menanyakan apapun, kita akan cenderung main emosi nih.
kita akan ngelihat aja gambar, wah ini kayaknya enak nih ya, atau misalnya aku biasanya suka ini kok, aku kayaknya ini aja, belum tentu itu bakal enak juga di tempat itu. Get the idea ya, bahwa kadang keputusan kita yang kita ambil di makanan yang serupa pun beda tempat, beda hasil. Jadi pentingnya dilakukan langkah ketiga tadi adalah menanyakan seorang expert atau kita melihat testimoni orang yang sudah pernah mencobanya. Nah, berikutnya kalau kita udah dapet testimoninya, kita coba terapkan. Jadi apa yang ide yang kita dapat, informasi yang kita dapat, kita terapkan dulu. Misalnya aja dalam hal lain ya, dalam hal tadi udah ada baju contohnya, kemudian makanan. Kalau misalnya kerjaan nih ya, kita mau ngambil keputusan tapi kita trial dulu. Ada satu hal yang kita pilih gitu ya, untuk kita terapkan dulu sedikit, kita uji coba. Kalau itu jalannya bagus ya kita jalankan, kalau enggak kita hold, kita evaluasi. Jadi nggak semua harus selesai pada satu titik. Nah, dan yang paling penting lagi dalam mengasah critical thinking kita adalah ketika kita mulai untuk menanyakan ke orang-orang ketika kita udah menjalankan itu, bagaimana pendapat mereka tentang apa yang kita lakukan. Memang kadang menyakitkan kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita udah kerja keras banget tapi orang lain mengatakan masih kurang, atau misalnya seharusnya ada masukan-masukan yang sangat bagus. Nah, itulah pentingnya ketika kita mengasah critical thinking kita akan dapat